صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati Ramadan. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-hannanul mannan. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu sayyidi waladi adnan. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal ihsan bahri durik malyan jud lana bil ghufran. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihil ma ughriqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tsabbit qulubana 'alal iman, tsabbit qulubana 'alal islam, tsabbit qulubana 'alal ihsan, wa tsabbit qulubana 'alal istiqamah. Wahfadna ya hafiz ya hafiz ya hafiz. Wallahu khairan hafidha wa huwa arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, jamaah mushallah Nurul Misbah. Alhamdulillah, syukur dengan kodrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini kita disampaikannya kembali. Ini suatu keyakinan yang hakiki, benar-benar Allah itu mendengar, mengabulkan, menyampaikan hajat-hajat makhluknya. Jadi tentang keyakinan ini jangan sampai berubah. Ya. Apapun yang kita lintaskan dalam hati atau ucapan, yakini itu dikabulkan, didengar, diperhatikan oleh Allah SWT. Nah, keyakinan ini kokohkan, tumbuhkan yang di hati kita. Contoh ya, begitu masuk tanggal 1 bulan Rejab, kita berdoa sesuai dengan diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, minta berkat bulan Rejab, minta berkat ke bulan Sya'ban, ujungnya minta sampai ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Nah, ini bukti. Pagi hari ini pas kita disampaikan, kita mau kembali tanggal 8 puasa. Jadi Sabtu
Sabtu hari ini 8. Dari Sabtu ini, Sabtu ke depan ditambah 7, 15. Jadi isi dari bulan Ramadan tahun ini 30. Jadi Sabtu 5, Sabtu 29, Ahad 30. Ahad malam Senin insya Allah kita takbir kalau umur kita disampaikan Allah. Jadi perhitungan di dalam ilmu hisab ini tepat. Jadi kita temui apa yang kita minta, apa yang kita ucapkan, apa yang lintasan dalam hati, kita temui. Nah, ini suatu modal keyakinan. Dan kita dilarang untuk ngeluh. Kalau bahasa Palembang boto sepanjangannya, unyam, bahasa gitu kan, binsal, unyam. Nah itu oloan iblis. Karena iblis ngajak kita putus asa, ngajak kita tidak yakin kepada Allah. Nah ini kita pelajari. Sebab keyakinan itu kalau benar-benar yang diharapkan di saat roh kita nak metu, roh kita nak dijemput. Nah di situ kalau berubah keyakinan, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka mulai sekarang ini mantapkan keyakinan kita. Apa kita mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, atau mengamalkan zikir, sholawat, tasbih, bacaan-bacaan yang lain, ya. Kakek ada temponya, ada rasa malak bahasa kita, ada masa bosan. Nah, itu bayangan-bayangan iblis ngajak kita sungkan, berat, ngajak kita lupa. Nah, maka tiap hari kita, tiap waktu, tiap hari mesti ada ciri khas apa yang kita amalkan. Bentuk bacaan, bentuk sholat, rutin kan? Nah, kalau ini rutin atau lazim atau terus menerus, itu tidak berani dia ganggu. Sebab sesuatu amalan yang lazim, baik bacaan maupun perbuatan lazim bahasa kita ini terus menerus, yang dawam, itu enggan dia, tidak berani. Sebab orang yang mendawamkan hal-hal yang baik itu disambungkan dengan rahmat. Contoh, kita sudah tarawih semalam, niat besok nak subuh. Niat itu tidak berani diganggu. Sebab niatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman itu lebih baik dari amal. Maka Allah abadikan niat kita. Buktinya, alhamdulillah kabul. Pagi ini kita kembali. Nah, kalau diniatkan, nak metu dari sini niat, ya Allah sampai kali lagi aku malam gak nak tarawih. Nah, siapa yang punya niat bertalian dengan yang akan datang, itu termasuk salah satu 7 golongan yang mendapat naungan nanti di akhirat. 7 golongan, salah satunya qalbun mu'allakun fil masajid au fil musallayan au fil majalis. Salah satu dari 7 itu hati yang tergantung, bergantung, nempel, cinta pada tempat-tempat ibadat, masjid, musola, majelis. Nah, cara mencinta, cara menggantungkan itu niat tadi. Begitu kita nak keluar dari majelis, dari masjid, dari musola, niatlah. Ya Allah sampai ke lagi ya. Seperti ini, malam ya Allah sampai ke lagi aku nak terawih. Habis terawih, nak metu dari sini,
Niat lagi, ya Allah sampaikanlah aku gak sombong kan. Andaikan tengah malam itu ditemani, niat itu tetap diabadi. Itulah kata Nabi, niatul mu'min khairun min amali. Dan kita diwajibkan berniat baik dengan siapapun, walau dengan orang yang benci dengan, walau orang yang zalim dengan, walau orang yang tak senang dengan. Jangan kita membalas kejahatan dia, jangan dibalas. Balaslah dengan kebaikan dan balaslah dengan doa. Tahu tak kau? Itu ujian. Bukan balak, bukan penyakit, ujian. Itu ujian. Tadi kembali Allah Maha dengar, Allah Maha ngabulkan hajat. Allah senang hajat baik, doa baik, niat baik. Yang tidak baik Allah tidak senang. Itu adalah suatu ujian. Contoh akhlaknya Rasulullah. Sering kita dengar diludahi, diganggu, Nabi serahkan pada Allah. Itu contoh. Jadi dengan lolosnya ujian seperti itu, nah itulah income bagi akhirat itu, tambahan. Sebab orang sabar dalam gangguan, orang sabar dalam zoliman, orang sabar dalam caci maki, sabar itu menahan. Ya. Itu nilainya tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran atau yang akan diberikan kepada orang yang sabar itu tanpa hitungan. Ini Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Nah, termasuk kita menjalankan ibadah ini. Sabar dalam menjalankan ibadah. Sabar kita di dalam menghadapi yang Allah datangkan pada kita. Senang. Mana cara sabar senang? Senang jangan lupa kepada Allah. Jangan maksiat. Orang dapat senang, lupa atau maksiat, itu orang tidak sabar. Kebalikan dari senang susah. Jadi silih berganti seperti ada malam manusia. Jadi pasangan ini tidak lepas lagi kita hidup. Senang susah, ketawa nangis. Ada kalau ngoceh, ada karena dia dapat lagi habis. Tidak tahu apa dia yang dan ada lagi tak. Transistor kan, jangan dulu transistor, ngoceh terus. Dari musuh dari mana boleh ngoceh terus, mepet. Nah, Astagfirullahaladzim. Jadi Allah ciptakan pasangan, seluruhnya pasangan. Nah, jadi menghadapi sesuatu dengan sabar itu. Ya, lebih-lebih kita sabar menghadapi dihadapkan Allah maksiat. Lah di depan matanya. Kita tahu ini larangan. Beda kita tak tahu. Tak tahunya sudah terbuat baru tahu. Nah itu penyesalan. Itu minta ampun. Beda sebelum kita tahu. Makanya kita wajib tahu. Jangan tak tahu terus. Nah, sekali dua kali boleh terus bukan tak tahu lagi. Ini masa itu ya. Sabar. Jadi Allah menguji ujian yang paling berat
terjatuh pada manusia. Hewan pun diuji. Segalanya diuji. Cuma yang paling istimewa atau paling berat kita inilah. Diuji senang, lupa nak kau dengar. Diuji sedang sibuk, sedang repot. Ingat tak kau dengar? Diuji sehat, ingat tak kau dengar? Diuji sakit, diuji nganggur, diuji masa-masa muda. Lalu punya bini, punya anak, punya laki, punya anak, masa akan anak. Tidak lepas dari ujian. Terakhir roh nak keluar, itu ujian, puncak dari ujian. Ada tak istiqomah keyakinan kita kepada Allah di saat roh akan keluar? Itu hebat ujian. Maka dilazimkan kita berzikir. Sebab iblis melapor dengan Rasulullah dalam satu hadis. Ya Rasul, aku ngancurkan anak-anak Adam ini, maksudnya manusia dengan hawa nafsu, dengan maksiat. Tapi dia menghancurkan aku dengan istighfar dan zikir. Istighfar bacaannya astagfirullahaladzim. Ya, inti zikir la ilaha illallah. Wa ahlakuni dia menghancurkan aku, ya, dengan istighfar, dengan ingat, dengan zikir kepada Allah. Ini pengakuan iblis. Nah, makanya kita diperintah oleh Allah. Jadi menundukkan emosi, menundukkan sabar, itu tadi diamalkan. Astagfirullah. Jadi ibarat apa gas itu tancap, kendung dia. Astagfirullah. Jadi tidak ada sampai dia memuncak. Ini dibuktikan Allah dengan rasa. Astagfirullah. Apalagi kuat itu macam itu. Didengar, misalnya punya anak tekak, ngelawan pun, dan main gitu, terus nak dintuk kepalanya ini, rasanya kepuk, aso-asonya tuh, sangkin kita tuh, ya mau mana gem mau apa saja. Nah kita baca agak kuat dikit, baik dia dengar, astagfirullahaladzim, saya nangis nih. Lembut hati orang yang mendengar atau mengucap istighfar. Ini hebat istighfar. Hebat ini. Maka istighfar itu diperintahkan Allah untuk kita amalkan. Fasabbih bismi rabbika wastaghfir. Fasabbih bismi rabbika wastaghfir. 3 diperintah. Fasabbih, bertasbih, subhanallah. Bismi rabbik, dengan menyebut selalu nama Allah, ialah mengucap alhamdulillah. Wastaghfir, dan beristighfar. Innahu kana tawwaba. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Jadi merendam rasa emosi, ya, amalkan 2. Ada kalanya emosi itu dorongan hawa nafsu. Ada kalanya iblis. Ya. Kalau emosi itu mendedeh, itu bukan hawa nafsu, bukan iblis. Maka ada marah itu wajib. Kalau bini dimarahi laki, gawinya tidak benar, itu bini jangan nyimbat. Jangan. Haram hukumnya, berdosa dia kalau nyimbat.
Laki itu tanggung jawab. Jangan sampai dia kena kata-kata dayus. Jadi wajib dia marah. Sisip dia nangani, dia nyepak, dia nampok masuk itu. Dia manting kan diangkat nih kita dibanting ini. Sampai mati misalnya itu mati bini masuk surga. Serius. Jangan nyanyi-nyanyi apa? Aku bukan ngejok modal untuk orang lanang, bukan. Kamu nyanyi balik aja ini ya. Sebab kita pelajari dalam ilmu ya. Ada mangga wajib hukum. Buat anak. Gawe dia kita bayangkan sesep malu ke kita, sesep nyusah ke kita. Benar kan? Wajib kita marah. Wajib kita tangani dia. Maka orang tua itu tak ada tinggal. Bukan hutan, penyalin. Bahasa Bali. Desa ke? Nah, penyalin. Nah. Lama nganti namanya hutan. Hutan itu nama balangnya tuh. Mana weh? Jadi setiap ma'alim ngajar di madrasah di mana weh ngaji resmi atau tidak resmi ya, formal atau non formal atau non formal itu tidak lepas penyalin. Rupanya ada ceritanya. Hutan itu iblis paling takut. Jadi dia nyembat itu bukan nyembat kita, nyembat iblis kita itu. Masya Allah. Kan dia kita seorang. Kau nakal kau hilang ya. Aku nyiap ke hutan ini untuk kau. Lubuk. Air pintu gue. Pintu gue itu air. Masya Allah. Nah itu tadi. Jadi mangga itu ada kalanya wajib. Ada kalanya sunnah. Ada kalanya dibenci. Maka situasinya dipelajari. Bukan marah itu tidak boleh kan? Bukan. Kita tidak marah dengan tingkah laku anak tadi. Itu apa kali akibat? Apalagi sekarang ini. Nah, maka orang tua dulu sangat takut ya, dengan anak betina. Maka tidak sekolah tinggi dulu kita betina tu ayu aneh zaman kita dulu, zaman keren, nano sekolah yang tebing-tebing, baca ngaji, baca nulis, baca maco Arab Latin dan cukup. Yang penting jangan on. Ini pinter-pinter S3, S berapa ngaji dah baca. Benar. Jadi ngapalah pengantin tu nak munggah tamat. Ngapa? Itu modal dalam penghidupan dia rumah tangga. Jadi jujur-jujurnya kita punya anak betina. Alasan apa pengantin Tino nak ngaji dia pakai uzur. Sudah kawin malam besok kamu basah. Ya Bu. Kalau di Palembang, ya Palembang itu yang tamat pengantin betina. Terus ya? Kalau di daerah ini lanang yang tamat. Anak ini sih kok punya mantu orang daerah. Jadi bahasa kita Palembang ini buntel kandut beda ya. Dengan buntel kandut. Dari mana kalimat? Cari-cari di kamu tak ganti itu kalimat. Buntel kandut. Ya apa lagi? Bohongan. Ya namanya teman jauh. Nah begini kan ini. Pendek kata pagi-pagi munggah itu
ngopi lagi habis subuh ini kan. Di mesan kita tuh. Anu Pak Ustaz, siap-siap. Terkejut, oh terus siap-siap. Biasa pengen bangun ini, siang mau gitu nih kan. Paling tidak jam 10, jam 11 bau duduk di pojok wadi. Di kita sini bener. Rupanya beda, lain numpuk lain ikan jadi. Santai begitu. Ustaz, siap-siap. Ngapo sini lain. Jam 7 penuh. Nampak tenda. Benar langsung lah. Kopi tadi belum habis, makanan belum habis langsung obati ya. Nah, ngiringi pengantin. Jauh dari rumah ke tenda. Nah, duduk lah. Kira-kira jam. Ini main terus, organ main terus. Gimana kita mau mangkut lantai wanita. Kita jadi kalau sini maaf ya upah wong lah aku tak tunda terus. Dan wong tak kenal itu ikuti situasi. Kira-kira setengah 11 lebih kurang. Besoknya di tengah lapangan terus khotaman dah ada lagi tenda ngiring lagi sampai masuk rumah lalu mantan dino depan tanam belakang kayak gitu nih kayak gitu suap-suapan didampingi kiri kanan besan untuk ada MC beda kita mulai acara khotaman. Nah, kita ini aso-aso ingatan kita di Palembang ini kan, kapan khotaman tuh, pantai betino, upahnya kan dinang-nang, untungnya, singgonyo berdoa-doa juga tuh. Kalau anak pun ini tidak baca ngaji, alam kemaluan. Di situ rasanya apa beda? Allah Ta'ala yang tahu. Rasanya duduk tidak terasa. Ibunya kan almarhumah. Jauh-jauh. Ucap tiga ibunya. Yo, namanya belum pernah. Di sini lazimnya betina dulu. Lanang munggah gitu agak, betina tamatan. Benar kan? Nah itu nanti. Lain lobo, lain ikan. Benar kan? Nah, jadi lain kampung, lain pondok, lain dusun, lain dusun. Alhamdulillah. Minta bacakan dari Al-Hakumut Takasur. Jadi kita semayang ayat sholat terawih. Nah alhamdulillah lancar sebujangnya tadi. Masya Allah. Rasanya ya lah gembiranya bapak ya dengan hasil anak itu baik. Hasil anak itu kita didik. Hasil itu bukan main. Haru saking bahagia itu nangis. Jadi waktu dia sudah akad nikah tuh dia meluk kita si anak kita. Mau kasih ayah lebih kurang ayah yakin didik. Inilah gunung. Inilah gunung. Rupanya ada dusun itu kalau laki pacak ngaji aman. Karena bini kita itu bapaknya tidak salah nyetir. Sebab orang lanang jadi imam. Benar itu. Jadi kalau pikir-pikir benar. Repot kalau laki tidak udah nanya. Mana dia nak jadi imam? Jadi cerita singkat ini bagi kami ngalami. Maka kalau kita dititipi Allah amanah anak, cucu, ya,
dulu kena pendidikan agama. Yang penting ngebut dulu dia baca nanti. Tahu sholat, tidak tinggal sholat. Cukup 2 itu. Nah, terserah kayak didik dia soal dunia. Sebab agama ini satu saat, mau tidak mau kita balik ke agama. Sibuk mak manolah, repot mak manolah, pas pensiun, tak kata gawe lagi. Benar, ujungnya mendek kelanggar. Maaf, ya tersinggung, yang pensiun. Desainer. Sudah tuh nak ngurusi pulau. Cuma ada modal. Ini serius. Jadi waktu sibuknya lupa. Megawai siang malam sore pagi. Naik pulau jambatan. Pindah pulau. Pindah sini. Ujung-ujungnya bangsil. Nana wenten lagi damanan. Benar. Kesana. Kalau kehen ngambil gaji di kantor, mana lagi di bank, ketemu bukan bapak lagi, mangsi apa ngapa? Benar beda. Jadi sebut antum bukannya bapak lagi, mangsi. Bagaimana mangsi? Nah, biasanya salaman mangsi apa kabar? Insya Allah. Ini untuk ke dunia. Biar mak mana balik asal. Benar kan? Jadi tujuannya didik agama dari kecil, tujuannya itu. Apalagi orang kampung, yang kita sudah pergi haji. Yang kita sudah tua. Ya, melebihi dari umur-umur yang kita hadapi. Otomatis yang muda itu takzim dengan kita. Mau tak mau, hormat. Bukan dia muji, jangan salah anggapan. Bukan dia nak malu ke, bukan salah, jangan salah anggapan. Dia menghormati. Mungkin dia terima. Dia tuh ingin memimpin doa. Dia tuh ingin nama pun ni kalau nama angsa. Betul. Nak baca, apa nak baca? Mendingan orang betina, on mendingan. Anu alasan ni on. Ada kalimatnya walau tua masih lengket. Udur. Tanyai masih udur lah. Udur tak ada sih. Nah itu tadi. Jadi mendingan kalau mungkin itu alasan apa mendingan pantas. Kita lanang alasan apa? Ini sedih kan? Sedih. Jadi kejadian tadi anak bukan main. Sampai sekarang anak ingatnya. Anak-anak tuh cucunya lah sudah ke pondok nih. 20 tahun gitu. Jadi sampai sekarang anak ingatnya. Nah kau disaksikan uang banyak. Berarti kau benar-benar jadi imam. Tolong kau pimpin bini kau. Jadi anak kau. Pondok kan anak kau. Belum tahu yai mati. Harapan kalau dia gak terus ke yai. Kita tekan ke pulau anak. Alhamdulillah. Tamat dari SD, tamat dari SMP, saya akan ke pondok. Nah, kalau beda gitu. Kalau beda diizinkan Allah, dia jadi wong benar. Kalau dia begini esok, belaki esok, dia jadi wong benar. Hidup ni kita pasti ninggalkan sesuatu. Kita tua, harapan kita anak-anak yang muda. Kita mati, harapan kita anak. Jadi hidup ini tidak bisa kita dewek ngabis. Maka ditakdirkan Allah kita hidup ini ada keturunan. Yakin tak? Maka bersyukurlah kita ada keturunan. Sedih maaf mana kata keturunan. Sedih. Bersyukurlah kita dititip Allah anak. Dititip Allah mantu. Dititip Allah cucu. Serius. Nah inilah kira-kira
hasil daripada yang kita didik itu. Jadi hasil yang kita didik itu buahnya kita nikmati. Kita nikmati. Jadi aku tanya kalau mantu betina, baca ngaji, alhamdulillah. Jadi mesan tadi ngomong Pak Ustaz ini, kami sini kalau lanang nak baca ngaji, kami ini kecewa Pak Ustaz. Benar, benar kecewa kami Pak Ustaz. Mana kita nak memimpin anak kami. Hancur berarti pikiran itu kadang. Jadi nyalakan nak nitip anak itu tidak basi-basi. Ini serius. Nah renunglah. Kita yang sudah punya mantu itu. Renung. Memang kita serahkan kau pun nikahkan dengan anakku lepas. Dunia akhirat lepas. Cuma kita pikirkan, masih kita kenangkan bab ini anak. Salah titip tak, salah tempat tak nitip anak. Contoh kita nitip sepeda, nitip motor, nitip mobil. Kalau memang tempat nitipnya, kita tidak was-was. Ada jaminan, kita nitip ada jaminan, apalagi ada surat, ada kertas. Nak balik, kita balik ke, kita bayar. Bersih hati. Coba kita tempat nitip itu ragu-ragu. Sesip-sesip kita masuk, mobil jalan dewek, motor jalan dewek. Sangat titip. Nah begitulah anak. Jadi kita ini ya sebagai bapak dari anak-anak kita, baik kita nitip ke, baik kita nitip ke anak lanang, dititip ke di situ. Ajari ya, akhlak, budi pekerti, sopan santun. Mau tua kau sama dengan mbak kau dewe, sama dengan mak kau dewe. Ya kuang ajar dengan tua. Ya tahu. Sana IP kau kayak baik, ayu adek dari bini ke rangkul. Itu modal. Jadi kita nitip. Menitipkan. Nah, nitip. Lalu anak betina kita titip ke. Menitip. Nitip ke. Beda itu. Nah jadi pola-polanya begitu. Sebab kalau si yang tempat nitip tadi benar, ya ada harapan. Anak dan cucu-cucu kita jadi benar. Coba sekarang ini punya mantu tidak keruan, kira-kira nak nangis dah baca lagi. Dari tukar dah baca bukan di balang. Beli selop sempit tukar, beli baju sempit tukar, tak cocok warna tukar. Nah, jadi lagi bini tukar repot. Lagu mau gendam tukang ingat sudah memandu nasi. Benar kan? Nah. Jadi kesimpulan, ya kesimpulan. Jadi kesimpulan sabar di saat kita menitip. Sabar itu artinya kita selidiki. Sabar di saat kita membesarkan anak. Wong tua dulu tidak repot membesarkan kita tidak. Kita dulu nakal alami, paling bekocok, paling becet antulah kita. Bekocok. Sudah tuh baik. Main-main dulu tidak bermodal gitu. Yakin lah. Ngawek dalam muat kan. Beda dengan sekarang. Beda. Jadi kita dulu dididik wong tua takutnya kalau anaknya macam-macam. Maka kita tuh diiringkannya kemana pun. Kalau kita ngaji menjelang maghrib nak metu ngaji, benar-benar ya. Yang penasaran belajarnya awas kan. Tapi kalau tidak waktu belajar, tidak boleh kita metu.
Nek mana kau? Kau ngaji dak mana nih? Ini watan tak kau. Takut lah kita. Kawan nyebut, Tuhan, aku tak boleh orang tua. Jadi kan, nah aku juga tak berbagi. Puji kawan. Ini zaman kita dulu. Jadi benar-benar sami enak, wa atokna, nangerian, patuh omongan orang. Karena dia takut kalau kita macam-macam. Boleh kan apa sih? Malu ponyo dipikir-pikir, oh ini. Sisip malu kan orang tua, benar kan? Sisip nyusah orang tua. Nah sekarang saya lihat. Coba salah satu anak atau cucu atau mantu tengah malam digebek polisi. Mana? Malu, susah. Benar. Malu sebutan susah. Ngejokin ini. Ini yang ngafi pulau tidak lancar. Lulus. Yakin? Kita menamai belum tergantung orang berat. Bukan boleh tegang, ngemet baik. Kenano, boleh dan menten kenano. Apa jualan bambu? Benar apa ini? Nah, jadi pemain kan malu susah. Dan kita Senin Kamis, Lembu Jumat Sabtu lewat Senin Kamis yang duit kembung kempes ini, kan nggak? Lemak kita maju deh, ini jauh. Bukan moga-moga bukan dikit-dikit. Tadi nyebut setengah sekian jut, pot itu mentak kepala ada doang. Beliau nak dicungai, kenapa? Kami nak kata kawan. Ujungnya itu, benar tak? Makanya kita wajib masing-masingnya sambal mendidik anak tuh kita arah ke, bukan sambalnya enggak, sambal tuh diarahkan dan dibuntuti terus. Itu bujang gadis. Nah, dan begini dan berlaki pun ditanya, puasa nak lagi, benar tak dunia duit? Masih kewajiban wong tua demi untuk jago namo dunia akhirat. Ini sambal cara kita mendidik keluarga. Gitu. Ada lagi ngadu air. Mana lagi dari sekolah ke dari didik. Akhirnya ini susahnya tapi nangis, orang tua nangis, tahu tak ada. Kalau budak kecil nangis, macam mendingan doang kau nangis, mati sedih. Kita melok terpesona juga, depan kita nangis, mama nangis, kami malu, susah. Jadi narik nafas gitu. Jadi tembayan. Jadi orang tua masih hidup dan dibuatnya itu. Mama orang tua lah masuk kubur. Maka anak itu ada harapan orang tua. Dunia maupun. Sering kita dengar kan. Nolongi orang di kubur itu tiga ini. Amal dia pribadi. Amal jariah. Ilmu yang dia ajarkan. Anak. Yang benar. Yang noakan, yang gawinya benar. Amal jariah ada kata. Ilmu pula nana wenten. Pergi cari sana kita pernah. Punya anak, nana keruan pula sudah. Nada sana nana wenten dan tentang pun. Kenapa ngelampu orang kata cukup. Serius. Jadi itu masuk hadis, masuk keterangan dari Rasulullah. Nah kita tua ini menyenangkan hati wong tua kita ibadah. Untuk pribadi kita Allah yang ngurusi kita. Kita macam bismillah,
Dicatat kita keluar rumah satu langkah, nak ke masjid, nak ke musola, nak ke majelis, itu dicatat. Ini pribadi. Nah kita ibadat ini manfaatnya apa lagi bu kita, mutua kita, senang apa kita, kita bergaul baik, kita mayang, kita ngaji, kita puasa. Dalam faedah sholat tarawih 30 malam, itu malam kedua. Siapa sholat tarawih malam kedua, dia diampuni, mak bapaknya diampuni. Nah inilah hasil ibadah. Sampai bawa ke alam akhirat. Dunia tidak sampai ke sana. Kita mati tinggal kan. Tapi amat tuh sampai ke akhirat. Itu keterangan disampaikan oleh Sayyidina Ali, adik dari Nabi kita Muhammad. Dan setiap malam itu naik terus nilai. Sampai terakhir, puji Allah, kau benar-benar hamba-Ku. Aku adalah Tuhan kau. Ana Rabbuk wa anta abdi. Aku benar-benar Tuhan kau. Kau benar-benar hamba-Ku. Bahasa kita, minta ampun. Allah nawai. Minta ampun. Kalau sudah Allah ngakui kita hamba-Nya aman. Kita ngaku hamba, maaf belum tentu kita diakui. Benar. Memang kita hamba Allah secara umum. Arti hamba Allah makhluk yang diciptakan. Ayam pun hamba Allah, tikus pun hamba Allah. Cuma yang hamba Allah yang sebenar-benarnya itu apa? Yalah yang nurut perintah tadi. Jauhi larangan. Nah, itu benar-benar. Ana Rabbuk wa anta abdi. Kalau itu kita dapati, Masya Allah. Luar biasa. Dunia pun dibahagiakan Allah. Kalau kita diakui nian sebagai hamba Allah. Itu nabi-nabi dan rasul itu diakui. Maka hebat ya punya. Maka mukjizat. Wali-wali itu diakui. Makom-makom yang lain. Di akhirat ada bilang, jangan sampai kita ditolak. Jangan sampai kita balik basuh Palembang balik dilengosi, tidak diawasi, tidak diperhatikan, apalagi diusik. Nah jauhlah hidup. Maka sabar-sabar kalau didatangkan Allah waktu-waktu yang diwajibkan seperti sholat. Sabar itu artinya tinggalkan dunia, sedang menghadapi waktu. Sabar menjalankan puasa. Ini kalau orang tahu, ini terima kasih dia dengan Allah. Dengan sebab dia melakukan puasa, redha Allah ada di situ. Pengakuan Allah tadi ada di situ. Yakin? Karena terbaca satu hadis, kita sudah wudhu ya. Pucuk sejadah kita sudah tegak. Kita belum takbir, belum. Baru macu anas, mungkin baru qomat, baru macu istighfar. Itu Allah sudah berfirman. Disampaikan malaikat. Aku ampuni dosanya. Ya. Aku siapkan nikmat untuk dia di akhirat. Belum takbir itu. Baru berdiri betul. Karena tujuan kita nak semaya. Ya, tanam kenian. Jadi kalau kau dari rumah nak ke langgang, nak ke masjid, tujuannya itu. Jangan pergi pada kata niat, kata tujuan. Dulu ke niat. Aku nak terawih, aku nak semayang ini, aku nak ke masjid, nak ngecawisan, nak ceramah. Dulu ke niat. Jadi niat itu yang diabadikan. Jadi fenomena niat itu, ya kita perhatikan tujuan memang untuk ibadah. Nah itulah, itu kita harapkan. Ana Rabbuk wa anta abdi. Itu yang kita harapkan. Baru kita dapat gelar irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Itu yang kita harapkan. Baliklah ya Allah kadu.
Aku lagi rindu dengan kau. Aku redoi kau. Aku senangi kau. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah inilah tujuan kita ibadah. Supaya kita diakui sebagai soal pahala itu urusan dia. Jadi ibadah jangan niat pahala. Benarkan dulu niatnya. Itu pahala seperti upah. Benar tak gawe itu? Gawe tak benar, berhenti ku wong gawe. Upah tak dijuk, dosa ku mana? Kau ni masang tehal mahal, tehal ni pun murah. Itu dah. Besok kalau kita datang lagi. Tidak usah boleh upah. Ini contoh kalau kita anggap pahala. Kita pelanggar ini benar tak? Niat ini. Apa minta anak? Apa lihat? Apa ujub? Apa takabur? Maaf. Jadi dalam ini masalah. Apa tujuan kita pelanggar? Tujuan kita belajar, tujuan kita mengajar. Kalau satu tujuan tidak berubah sampai mati. Kalau tujuan lain selain dari ikhlas, selain dari nilai ta'ala, mentok dia segala urusan. Tapi kalau istiqomah niat kita, benar-benar itu sampai disampaikan Allah. Maka awet wong yang alim, amin. Orang berilmu, dia ajarkan dengan karena Allah SWT. Dia tidak mandang sesuatu. Awet puluhan tahun sampai mati dia itu. Anak punya guru seperti itu. Kata guru anak. Kapan ditanya, Bapak nama maling ngajar itu? Lebih kurang 25 tahun. Wong banyak, wong dikit terus. Kenapa lillahi ta'ala ngajar dan nyampaikan ilmu. Jadi tidak ada niat lain. Soal rezeki jangan ditanya. Karyawan dengan manusia. Sebagai manusia, lagi ada jaminan kalau kita punya. Karyawan berprestasi. Betul. Betul. Nyok rumah, nyok kartu berobat, lampu banyu tak mayang, betul. Mobil disiap ke isi rumah penuh. Kalau kita mengangkat nama perusahaan, kalau bahasanya itu stop, benar. Segala fasilitas, manusia lagi sanggup nyamin, apalagi kalau kiai nawaitunya bukan itu, tidak lama jangan. Yakin nih, lebih-lebih yang nyampaikan ilmu harus kuat keyakinan. Allah nyamin aku, Allah nanggung aku, Allah ngurusi gawiku dan keluargaku. Titik. Bismillah aja. Langgeng orang ini. Dibayarnya kakek. Yang tidak diharapkannya, yang di luar kemampuan dia. Serius sangat sampai. Serius. Disitulah kita sadari Allah. Inilah punya nilai ikhlas. Memang ikhlas itu pahit, tapi ujungnya ini rupanya nilai ikhlas. Kalau cak ngomong lagi tinggal zikir mau kasih Allah. Apa kita terbukti. Jadi wajarlah kalau istiqomah ngantarkan kita kebahagiaan di ujung nasib kita. Paham? Kamu pegawai istiqomah, benar-benar. Tak usah nak melok-melok yang tak benar. Apa namanya maling, apa namanya korupsi, apa namanya apa. Allah tidak tidur, ingat itu. Kalau Allah tidak tidur satu saat, Allah tu dibuktikannya dia tidak tidur. Allah buktikan. Ditemukannya pemimpin yang jujur, bongkarnya
Udah banyak kamu. Mendingan banyak tapi ada muat sekali. Serius. Sekarang kata ketinggal loh sekarang. Serius. Di kepala sekolah, di apa, beges sekali. Kalau main tak benar. Terus aku mudah-mudahan dia jujur. Kalau tidak hancur Indonesia. Lihatlah gampang ini. Malah buktikan. Nah, ditunjuknya pemimpin yang memang benar-benar jujur. Jika yang naik bawah nih guys. Serius. Jadi Allah tu tak tidur kita yakin. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak ngantuk, tak tidur, tak lupa. Kita yang lupa. Jadi kejujuran itu kesabaran tadi. Jadi kita nyalankan perintah Allah ya ibadat pribadi kita orang biasa. Yang nyalankan dari yang dititip amanah itu ilmu tadi. Setiap dia diangkat atau dititipi amanat berarti Allah percaya dengan dia. Seperti Nabi dan Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul berarti Allah percaya. Maka diuji dulu Nabi dan Rasul. Ya, diuji kejujuran dia. Keamanatan dia menerima perintah Allah. Lebih berat ujian para Nabi, para Rasul. Dengar cerita. Kita baca Al-Quran, Allah ceritakan ujian para Nabi, para Rasul. Kita dengar yang tidak kuat. Seperti Nabi Ayub. Seperti Nabi Musa. Nabi Ibrahim. Nabi Idris. Nabi Nuh. Anaknya dewek, bininya dewek. Jadi musuh. Bayangkan. Kita belum sampai ke situ. Bini masih cantik, masih cinta dengan anak masih nunggu. Ya kan? Kita balik masih nyengeh gini gitu. Ini dahsyat ini Nabi Nuh. Nah, kita tak sampai ke situ berarti hebat kan ujian. Benar tak? Maka baca sejarah itu, jadi kita bersyukur. Punya laki, punya ibu, alhamdulillah. Punya bini, alhamdulillah masih kasih sayang, masih kita dihormati, kita pun mencintai, menyayangi. Jadi harmonis yang ada rumah tangga itu. Coba baca sejarah Nabi Nuh. Sedih Pak. Jadi yang melok dia sekapar itu bukan pemilih dia. Umat umur. Dikit uangnya. Yang banyak binatang. Ayam pasangan, babi pasangan, tikus pasangan. Jadi binatang tuh yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Nabi Nuh itu. Itu sejarah. Jadi waktu angin ribut, lautan itu banyunya tenggelam kapal tadi, hilang pandangan. Besarnya gelombang. Nabi Nuh itu ya, hai umatku, hai yang ada di kapal, zikir, jangan lupa. Jika binatang berzikir, itu banjir luar biasa. Beberapa hari, beberapa malam kering. Apang dunia ini, tidak ada bangunan. Apang. Jadi makhluk yang turun dari kapal lah, ya, dijadikan Allah beranak sampai ke situ. Coba si kok pun tak katik yang melok cuma Nabi Nuh dewek, lainnya binatang kalau kita ni tak katik. Nah baca sejarah itu. Jadi kita kalau diuji ingatkan Allah menguji yang lain. Jadi kita bersyukur, tak berapa aku. Jadi kita ada leponya hati kita. Maka galak-galak kita membaca sejarah. Jadi kita tahu. Berarti nilai ibadah pun berjuangnya nabi-nabi, terutama Nabi kita Muhammad dimusuhi, tidak disenangi, difitnah. Nabi Yusuf dipenjara, dituduh berzina,
Itu genung berarti itulah. Jadi Allah nitip itu tidak sembarangan nitip, diuji balik, di balik titipan itu diuji. Itu pun diuji. Apa sekarang kita masuk ke ujian Allah? Apa? Kalau aku tebak kira-kira satu diuji ekonomi, kedua diuji kesehatan, mudah-mudahan banyak pantang, betul. Bersyukur kita lah tua nak depan, serius. Apalagi diuji anak, apalagi diuji bini, apalagi diuji lingkungan. Jadi lepas kita jadi uji, maka sama, maka paham ini serius. Kalau kita mengerti masalah-masalah ini, insya Allah tenang hidup. Insya Allah istiqomah itu ibadah, doa berminanah. Jadi bersyukurlah kita ditemukan Allah waktu ibadah, datangnya bulan puasa, datangnya sholat 5 waktu. Ini bersyukur kan kita ngerti. Berarti Allah sayang, Allah cinta, Allah mengharapkan kita balik dengan radiyatan mardiyah. Itu yang kita harap. Demikian para hadirin ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini insya Allah memberikan suatu hidayah di hati kita. Semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang sabar, yang ikhlas, yang istiqomah. Ya, dan kita menghadap ke depan. Malam ini termasuk ke depan. Ya, sebab panggilan Allah kita tidak tahu. Ketentuan Allah kita tidak tahu. Jangan nak nunggu sakitnya cepat mati. Ya. Hidup ini sedikit ngejut laju. Jangan mak nengeng-nengeng. Sebab itu Allah yang memutuskan. Idza arada syai'an ayyakula lahu. Nah, kalau sudah ngadepi kun fayakun nak ngomong apa lagi gitu. Mati aja Allah mati gitu. Itu puji Allah, hidup. Jadi bersihkan hati, ya. Jangan macam-macam. Dan akan datang tuh berniat berdoa. Cuman jangan masuk ke di otak. Kaki ada dawat, ada cincau. Makin luar, makin kancang, udah keruan untuk ibadah. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya alaiha namutu alaiha wa biha wa insyaallah ta'ala minal abidin bi rahmatillahi karami Allah ta'ala anna sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sallallahu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi a'udzu syaitanir rajim alhamdulillah wa salli wa sallim wa barik wa karim wa alim ala sayyidina Muhammad Allahumma ja'al man hadzal marhuma wa taqarrabana ya rabb min ba'di tafarraqu ma'suma nasqa ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya rabbal furqan wa nazzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana bi syahri ramadan barikillahumma lana bi syahri ramadan barikillahumma lana bi syahri ramadan rabbana 'alaika tawakkalna hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahil alamin bi sirril Fatihah ya alhamdulillah Syainillah ya Ramadan Syainillah ya Ramadan Syainillah ya Ramadan bil qabul wal
بالغفران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران جد لهذا الإنسان عمد سوء خزيان من ذنوبه والحان خائفين غصبان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستغفرك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم على